Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja guru PPG periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Triana Indiana Sengke SPD dengan NIM AS2512823 di LPTK Universitas Haluleo, program studi pendidikan sejarah. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMA Negeri 1 Maesaan dengan materi pengantar ilmu sejarah pada kelas 10. Berikut video praktek uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Berdiri semua. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Oke, selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Lagi selamat pagi semua. Pagi. Oke, silakan duduk. Sambutan yang meriah untuk saya di pagi hari ini. Dan saat ini sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita, sebagai orang yang percaya, tetap kita akan berdoa untuk memulaikan aktivitas pembelajaran di pagi hari ini. Dan memintakan salah seorang siswa untuk menuntun kita dalam doa. Oke, silakan. Teman-teman semuanya berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan untuk agama Kristen Protestan saya akan menentunya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memulaikan suatu pembelajaran. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan pembelajaran kimia, kiranya pembelajaran itu dapat selesai dengan baik. Tuhan, berkati juga guru yang akan memberikan materi, kami akan memberikan ia hikmat kecerdasan agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Juga berkati kami siswa-siswa yang akan belajar, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pahami dapat kami ingat hingga hari esok. Tuhan, kami tahu kami tidak luput dari kesalahan dan dosa, kiranya Engkau ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan seluruh kehidupan kami serahkan di tangan-Mu yang penuh kasih, dan inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Ucapkan terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan oleh rekan kalian. Luar biasa, karena sebagai umat yang percaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, baiklah kita memulai aktivitas setiap hari, apapun yang kita lakukan dibuka dengan doa. Jadi saya menyampaikan terima kasih untuk siswi yang sudah membuka kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Oke, baik. Sebelum saya lanjut dalam kegiatan pembelajaran, saya akan bertanya. Tapi ini pertanyaan bukan mengenai materi. Pertanyaan ini, saya ada di tempat ini mengajar mata pelajaran apa? Sejarah. Sejarah. Terima kasih. Ingatan kalian memang baik sekali, karena sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dipercayakan kepada saya mengajar mata pelajaran sejarah di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Dan saat ini kita berada di kelas 10. Anda semua kelas 10 untuk kita belajar dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah. Oke, baik. Dan saat ini kita akan mulai dalam materi pembelajaran. Dan materi pembelajaran kita di pagi hari ini itu materi pembelajaran
pengantar ilmu sejarah, judulnya dan temanya adalah hakikat dan ruang lingkup sejarah. Sekali lagi, materi pembelajaran kita adalah pengantar ilmu sejarah, judulnya dan temanya adalah hakikat dan ruang lingkup sejarah. Oke, kita lanjut. Kalian sudah menyatakan bahwa saya ini adalah guru sejarah. Kalian tahu, saya guru sejarah. Maka dari itu, saya juga akan bertanya kepada kalian. Menurut kamu, saya adalah guru sejarah. Dan menurut kamu, sejarah itu apa? Menurut kamu, sejarah itu apa? Saya Bu Guru. Oke, silakan. Jika bersedia, silakan dicatat di papan tulis untuk teman-teman atau rekan-rekan siswa yang lain melihat maksud sejarah itu menurut pemahaman sendiri. Oke, baik. Berikan aplaus yang meriah. Ada lagi yang bisa? Oke, lanjut. Jadi sejarah itu ada banyak. Sejarah itu banyak artinya. Menurut saya dan menurut kalian mungkin ada satu atau dua kata yang mengartikan sejarah itu bagaimana menurut kalian. Oke, sejarah itu adalah informasi. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Sejarah itu adalah ingatan, sejarah itu adalah informasi. Luar biasa, beri tepuk tangan. Sejarah itu kemenangan. Ada lagi yang bisa? Oke, silakan maju di depan. Sejarah itu kenangan. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Sejarah itu pengalaman. Ada lagi yang bisa? Oke. Jadi sejarah itu banyak, luas. Tapi menurut pemahaman kalian, setahu kalian, sejarah itu ada ingatan, ada informasi, kenangan, pengalaman. Bertambah lagi, sejarah itu kisah. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Oke. Sejarah itu apa? Saya penasaran juga. Menurut Anda, sejarah itu adalah saya sendiri dan kamu. Beri tepuk tangan. Sejarah itu adalah manusia. Ada lagi yang bisa? Oke. Sejarah itu adalah saya, kamu, yang disebut manusia. Oke. Menurut Jimmy, sejarah itu adalah fakta. Oke? Tepuk tangan. Jadi, ini adalah rentetan menurut Anda. Sejarah menurut Anda. Anda mengetahui saya sebagai guru sejarah. Dan Anda mengetahui sejarah berdasarkan ingatan Anda, berdasarkan mungkin kalian punya informasi mengenai masa lalu, melalui kenangan Anda, pengalaman Anda, kisah Anda, bahkan Anda sendiri, diri Anda sendiri. Berikutnya ada fakta.
Memang benar, dari semua ini rentetan ini, semua terjadi berdasarkan fakta. Benar-benar terjadi. Jadi semua yang ada di sini berdasarkan menurut kalian benar-benar terjadi atau fakta. Oke. Jadi menurut kalian sejarah itu ada 7. Nah, ke-7 poin ini kita akan belajar dalam materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Ini ada mindful learning, meaningful learning, joyful learning. Di sini ada clue untuk Anda menutup mata Anda dan membayangkan sebuah memori, sebuah ingatan yang paling berkesan dalam hidup kalian, yang artinya pernah kalian alami, memori, ingatan yang pernah dialami, lalu kalian merasakan emosi itu. Oke, saat ini saya mintakan kalian untuk menutup mata sejenak dan memikirkan memori atau ingatan apa yang paling berkesan dan mengapa memori itu penting dan apa hubungannya dengan sejarah. Jadi silakan pikirkan, bayangkan itu memori apa atau ingatan apa yang terbenak dalam pikiran kalian yang paling berkesan. Jika ada yang bisa menjawab, ajungkan tangan tanpa membuka mata. Oke, baik, silakan. Nisa. Jadi memori itu adalah cerita dan itu berhubungan dengan sejarah karena itu adalah cerita yang kita akan kenang atau kita akan ingat untuk selamanya. Contohnya pengalaman atau cerita apa yang pernah Anda alami yang paling berkesan? Contohnya cerita pada saat saya berulang tahun, saya diberikan kue oleh teman-teman dan keluarga saya. Oke, di saat merayakan HUT, maka itu memori itu menjadi kisah. Bagi Nesa, ada lagi yang bisa menceritakan momen paling penting? Mungkin ketika dibelikan motor oleh orang tua, mungkin diberikan iPhone oleh orang tua, dan mengapa itu penting untuk diingat? Oh, ternyata orang tua saya sangat baik, orang tua saya sangat menginginkan saya yang lebih baik lagi sehingga dibelikan iPhone atau motor. Dan hubungannya dengan sejarah adalah apa? Memberikan kita informasi bahwa semua yang sudah diberikan kepada kita itu adalah sejarah. Yang mana maksudnya begini, apa yang terjadi di masa lalu, pengorbanan apa yang orang tua sudah berikan kepada kita, itu adalah fakta untuk diingat kembali, sehingga disebut memori. Oke, silakan dibuka matanya. Oke, dibuka. Karena begini, ketika kita mengingat sesuatu hal, memikirkan satu hal yang paling berkesan, contohnya terjadi dalam hidup pribadi saya. Ketika saya menikah, itu menjadi pengalaman dan kisah. Kenapa? Mengapa memori itu penting bagi saya? Karena saya berjanji hanya terjadi satu kali. Pernikahan itu hanya terjadi satu kali menurut saya. Dan hubungannya dengan sejarah, saya dengan suami saya dulunya adalah teman yang sama-sama bekerja di tempat ini. Fakta yang saya tidak mengetahui satu sama lain. Tapi dengan berjalannya waktu, kami menikah. Peristiwa yang terjadi di sekolah ini ketika kami berjumpa menjadi ingatan yang atau memori yang paling indah bagi saya. Karena apa? Di saat saya ada, suami saya yang dulu, bukan
bukan dulu, sebelum. Tapi ketika masih jadi teman, tidak tahu saya seperti apa. Dan 2 tahun kemudian jalannya waktu berteman, kami memutuskan untuk menikah. Itu menjadi memori yang penting bagi pribadi saya. Dan hubungannya dengan sejarah, peristiwa di lingkungan sekolah, menjadi teman, rekan kerja, dan menjadi teman jalan-jalan. Ke Manado, mau jalan-jalan kemanapun itu kami bersama, tapi tidak ada hubungan spesial, hanya hubungan teman. Begitu. Itu yang menjadi ingatan paling penting bagi saya dan hubungannya dengan pengalaman. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2 gambar yang berbeda. Menurut kalian ini gambar apa? Kelenteng dari strukturnya sekalipun tua, terlihat tua, tapi terlihat ini adalah sebuah rumah ibadah dari agama apa? Konghucu atau Buddha? Konghucu. Kalau Buddha vihara. Ini Waruga, pernahkah kalian melihat langsung waruga itu? Pernah? Pernah. Oke, lanjut. Ini yang setelah berjalannya waktu, menurut kalian apa yang berbeda dari kedua foto ini? Ini sebelum, ini sesudah. Berbedanya di mana? Jadi lebih besar. Dari gambarnya terlihat lebih modern, terlihat lebih besar, terlihat lebih bagus dari segi arsitekturnya. Oke. Untuk kelenteng dan untuk kuburan kan sama gambar di masa yang lalu. Waruga ini adalah kuburan tua dari orang Minahasa. Ditandai dengan kalau ada kode gambar orang di penutupnya, ini berarti ada orang di dalam, 1 orang. Kalau ada yang seperti ini seperti gambaran 2 orang. Antara siapa? Ibu dan anak. Berarti di dalam kubus bak itu terdapat 2 orang. Coba bandingkan dengan sekarang. Siapa yang pernah mengunjungi ini? Ada yang tahu kuburan ini? Kubur. Dia adalah gubernur pertama di Celebes, Sulawesi, bahkan juga seorang pahlawan. Bahkan juga namanya dipakai dalam satu universitas di Manado. Samratulangi. Nah, berbeda dari foto yang sebelumnya, ini kuburan tua orang Minahasa. Ini orang Minahasa yang sering kali kita lihat kuburannya sudah agak modern, sudah seperti monumen. Ornamen-ornamennya itu di samping-samping sudah sangat berbeda. Kuburan yang zaman dahulu dengan yang zaman sekarang. Nah, yang berbeda sudah kalian sampaikan tadi, gambarnya yang cukup besar, dari segi arsitekturnya lebih bagus. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang waruga dengan kuburan dari seorang pahlawan ini. Kalau di sini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau ada gambar orang di sini berarti ada 1. Kalau di sini ada 2 orang berarti ada 2. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena
terjadi waktu lalu terjadi penyakit sampar terjadi di Sulawesi Utara sehingga diambillah kerangka mayat itu dan dikuburkan selayaknya pakai kuburan biasa yang orang kenal berlangsung. Terus kita lanjut. Kalau untuk kuburan yang sudah kalian lihat tadi itu, kuburan dari Samratulangi itu adalah kuburan modern yang sekarang bisa menjadi tempat destinasi wisata. Sama juga dengan ini, bisa menjadi pusat destinasi wisata sejarah zaman Megalitikun, zaman batu, yang mana di lokasi Waruga, pusat Waruga ada di Desa Sawangan, di Minasa Utara. Ada yang pernah ke sana? Belum pernah? Oke, nanti kita akan pergi melihat. Tapi kalau untuk ini, coba perhatikan mana yang berbeda. Kuburan sama, yang berbeda yang menurut kalian gimana? Kenapa? Bangunan kan tetap batu, ini pakai dasaran batu. Nih, kalau dulu tidak bernama, hanya kodenya, orangnya. Kalau sekarang, ketika kita perhatikan, kuburan sekarang itu ada di sana, tandanya bahwa itu pusara milik siapa, identitasnya sama seperti ini, ada identitasnya, begitu. Oke. Saat ini kita akan melihat salah seorang siswa memainkan role playing games. Playing games, dia akan memerankan salah satu tokoh sejarah dalam peristiwa. Dia melakukan apa? Apakah ada yang bisa mempraktikkan, mencontohkan salah seorang tokoh nasional Indonesia? Apakah ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, kasih semangat. Memerankan siapa? Oke, Insinyur Soekarno-Hatta pada saat membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi sudah berada di sini, jadi kita pakai yang sudah ada saja. Dan mari silakan berdiri di sini dan kita memperhatikan bagaimana sebuah peristiwa terjadi dipraktekkan kembali, atau ini Insinyur Soekarno pada saat memproklamirkan Indonesia bisa dimainkan atau role playing gamesnya dilakukan oleh seorang siswa. Oke, jadi perhatikan bagaimana Insinyur Soekarno membacakan, sekalipun kalian tidak pernah melihat langsung, tapi pernah kalian melihat secara visual dan audiovisual bagaimana lantangnya seorang Presiden pertama Indonesia membacakan teks proklamasi dan di saat itu dinyatakan Indonesia merdeka. Oke, silakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya. Boleh ulang sih? Ya, silakan, tidak apa-apa. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, tidak apa-apa, kita belajar dari pengalaman. Ya. Kalau
Memang seperti itu. Untuk membacakan, siapa yang tidak akan gugup membacakan proklamasi, menciri khaskan seorang Soekarno. Karena lepas dari diri sendiri juga, kita hanya melihat diri kita dalam kaca. Tapi kita harus beri aplaus karena sudah berani menunjukkan seorang tokoh yang pada waktu itu membacakan teks proklamasi. Oke, kita lanjut. Nah, inti dari kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini adalah ini. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi interaktif dan studi kasus peristiwa lokal, peserta didik atau Anda dapat menjelaskan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah ilmu dan seni dengan bahasa sendiri dan memberikan contoh yang relevan. Kedua, setelah menelaah berbagai sumber, peserta didik dapat mengidentifikasi ruang lingkup kajian sejarah, manusianya, waktunya, dan ruangnya dengan tepat dan akurat. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut dalam penjelasan, kita akan ice breaking. Oke, ice breaking, silakan berdiri. Jadi agar supaya kita tidak mengantuk, sekalipun masih pagi tapi kita harus bersemangat. Jadi lihat dulu ya, Marina menari di atas menara. Marina merana di bawah menara. Marina menyanyi di kanan menara. Marina menanti di kiri menara. Di kiri menara, Marina menanti. Oke, jadi lagunya begini. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina merana di bawah menara. Di bawah menara. Di bawah menara, Marina merana. Marina menyanyi di kanan menara. Di kanan menara, Marina menyanyi. Oke, dan seterusnya. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina merana di bawah menara. Di bawah menara, Marina merana. Lagi. Marina menyanyi di kanan menara. Di kanan menara, Marina menyanyi. Marina menanti di kiri menara. Di kiri menara, Marina menanti. Oke, sekarang satu kali lagi cepat-cepat ya. Boleh? Boleh. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina merana di bawah menara. Oke, boleh? Boleh. Jadi baik ini ada intonasi, ada tinggi, ada di bawah. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina merana di bawah menara. Di bawah menara, Marina merana. Marina menyanyi di kanan menara. Di kanan menara, Marina menyanyi. Marina menanti di kiri menara. Di kiri menara, Marina menanti. Oke, lagi atau? Oke. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Ini pakai ritmenya cepat, tapi oke lah. Lagi. 1, 2, 3.
Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Oke, silakan duduk. Kan supaya segala macam bentuk rasa mengantuk hilang. Oke, saat ini kalian akan membuat kelompok belajar, tapi diharapkan ya sudah seperti ini saja ya, kelompok Ya. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Dan betul. saat ini saya akan menjelaskan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni, serta akan memberikan contohnya masing-masing. Oke. Oke, jadi perhatikan di sini. Sejarah sebagai peristiwa yang pertama. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang tersusun secara berurutan, bersifat unik karena hanya terjadi satu kali, dan tidak terulang persis sama, abadi, tetap menjadi kenangan dan penting karena dapat melihat momentum. Berikut sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan kisah atau cerita tentang seorang pelaku sejarah, dapat merupakan riwayat hidup atau pengalamannya dalam suatu peristiwa sejarah. Berikut sejarah sebagai seni adalah menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas tinggi. Berikut sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang memiliki sejumlah masalah, bukti, dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui serangkaian penelitian dan hipotesa dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Oke, ini adalah contoh dari sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Contohnya seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia, Perang Dunia II, atau peristiwa Rengas Dengklok. Adalah kejadian nyata yang terjadi pada waktu tertentu dan memiliki dampak besar pada sejarah. Kedua, kisah. Peristiwa sejarah juga dapat menjadi kisah yang menarik untuk diceritakan, seperti kisah perjuangan para pahlawan, kisah cinta, atau kisah hikmah dari suatu peristiwa. Contohnya ada kisah Ken Arok dari kerajaan Singasari. Ketiga, sejarah sebagai ilmu. Mempelajari peristiwa masa lalu secara sistematis dan ilmiah dengan menganalisis fakta, bukti, dan sumber-sumber sejarah untuk memahami penyebab akibat dari suatu peristiwa. Dan yang terakhir, sejarah sebagai seni. Itu peristiwa sejarah dapat diangkat menjadi karya seni seperti film, lukisan, patung, atau tari yang menggambarkan semangat, nilai, atau pesan dari peristiwa tersebut. Misalnya film tentang Habibie dan Ainun, tari piring, atau Candi Borobudur. Oke, jadi itu penjelasan tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, ilmu, dan seni. Oke, saat ini ketika saya sudah menjelaskan inti
kelompok 2 akan diberikan lembar kerja untuk dikerjakan. Dan ini pertanyaannya. Setiap kelompok atau setiap kalian peserta didik yang sudah menjadi kelompok menjelaskan pengertian sejarah sebagai peristiwa yang sudah tadi saya sampaikan, jelaskan. Bahkan sudah kalian lihat dalam tayangan tadi, bahkan dalam penjelasan yang tadi ini, bahkan teman kalian yang sudah membacakan teks proklamasi, bahkan cerita dari Nesa tadi. Jadi saat ini kalian akan membuat atau menjelaskan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni, serta juga kalian menyusun narasi dari peristiwa yang dipilih. Jadi ada beberapa peristiwa yang kalian akan pilih, sudah ada dalam lembar kerja, dan kalian akan menjelaskan, dan setelah itu kalian akan mempresentasikannya dan saling menanggapi. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi pertanyaannya sudah ada juga di lembar itu. Sudah ada. Jadi silakan kalian diskusikan pertanyaan ini dan nanti akan dipresentasikan. Jadi silakan saling bertanya. Di kelompok kalian untuk mengetahui apa sebenarnya dari sejarah sebagai peristiwa itu, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Oke, jadi diskusikan bersama dengan teman-temanmu agar supaya sebentar kalian akan mempresentasikan, semua harus aktif ya. Jadi akan ada tanggapan-tanggapan dari setiap kelompok untuk bertanya. Dan silakan kelompok yang mempresentasikan menjelaskan. Oke. Ya, di sini misalnya ini kan kalian kelompok 3. Ini pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Di sini. Bu Guru. Ya. Sebentar, ini kan ini punya apa toh presentasi. Jadi sebentar, ini nanti kelompok 1 yang mau tanggapi hanya dari ini. Oh, oke, tidak paham. Oke, jadi sebentar begini. Ini kan hasil presentasi toh. Di 1, kalian menjelaskan ini sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Dan setelahnya kalian menyusun narasi ini. Contohnya, kan ini unsur manusia, ruang dan waktu ini. Unsur manusianya, ini manusianya, ruangnya, dan unsur waktunya. Oke, jadi datang di sini kelompok 1. Kalian akan bertanya kepada kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Jadi kelompok 3 bertanya ke kalian. Itu ada di sini. Kelompok 2 mau bertanya di
Bukan. Berarti di sini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Sini. Berarti kalian tanya-tanya ke ini. Kelompok 3 bertanya ke kelompok ini 1. 3 ke kelompok A. Kelompok 1 berarti. Oh iya, di sini. Jadi tinggal mengikuti clue yang ada. Jadi silakan diskusi. Silakan diskusi. Jadi yang tiga. Ini lebih jangan. Oke, jadi silakan diskusi. Bagaimana kalian akan ya siap? Soal salah satu. Supaya oke. Jadi ini kelompok 2. Yang ingin menambah referensi, mencari referensi, silakan menggunakan Google. Tidak apa-apa menggunakan handphone, tidak apa-apa. Tidak apa-apa menggunakan Google karena handphone juga bisa menjadi media yang membantu, bukan membantu untuk mencari informasi. Sekalipun kita sudah ada buku elektronik, tapi untuk artikel-artikel yang lain yang memuat tentang sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah, dan seni itu ada di Google. Dan juga kita melihat bagaimana peristiwa ketika kalian menyusun narasi. Karena dalam pertanyaan kedua, setiap kelompok diminta untuk menyusun narasi. Narasi itu cerita. Menyusun narasi dari peristiwa yang dipilih. Jadi ada beberapa peristiwa yang harus kalian pilih. Dan ketika kalian memilih peristiwa itu, kalian identifikasi. Di peristiwa itu ada manusianya, unsur manusianya, ada ruangnya dan ada waktunya. Jadi silakan kalian mengidentifikasi. Dalam peristiwa sejarah itu pasti ada manusianya, karena seperti ini yang sudah kalian sampaikan tadi. Ada manusianya yang benar-benar terjadi atau fakta itu. Jadi silakan diskusi. Jika kurang jelas silakan bertanya.
narasi singkat dari peristiwa yang dipilih ini. Setiap kelompok diminta menyusun cerita. Nah, peristiwa yang dipilih harus ada unsur manusianya, ruangnya dan waktunya. Jadi contoh, misalnya peristiwa yang terjadi saat ini, peristiwa dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini, unsur manusianya ada. Halo, unsur manusianya ada? Ada. Saya sebagai guru atau pelaku-pelaku sejarah kita semua dan Anda sebagai siswa. Oke. Dan ruangnya di mana? Atau tempatnya, lokasinya di mana? Di sekolah atau di ruang kelas. Kalau terjadinya sebuah peristiwa kegiatan pembelajaran terjadi di ruang kelas, di sekolah, dan waktunya kapan? Pagi hari atau jam, misalnya kalau sekarang ini menuju ke jam 9, jadi kalian mencatat waktunya pagi hari jam 9. Itulah mengapa kita harus belajar sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Kita identifikasi di sini. Peristiwa hari ini ada manusianya, ada kita semua. Peristiwa hari ini apakah ada ruangnya? Ada. Kita belajar di dalam ruang kelas di sekolah. Dan peristiwa hari ini apakah ada waktu? Ada. Pagi jam 9. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, apakah ada kisah? Ada kisahnya, kita bisa menceritakan kembali pengalaman kita waktu belajar. Ada ilmunya, ada. Kita bisa pelajari beberapa hal dalam pembelajaran hari ini. Dan ada seninya, ada. Seninya ada dalam pembelajaran tadi. Kita ada sedikit, kita bernyanyi. Seperti itu. Oke, jika membutuhkan alat bantu elektronik untuk melihat artikel atau bahan yang akan menginspirasi kalian, dipersilakan. Jadi ini pas presentasi, langsung dengan mau pertanyaan kok. Jadi sebagai ini bisa oke, ini langsung contohnya. Setelah kalian sudah selesai dalam diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu peserta didik lain memberikan masukan atau pertanyaan. Jadi kembali lagi saya sampaikan, dalam materi ini yang pertama tadi, ketika kalian menjawab apa itu sejarah, itu sudah menjadi pengalaman, kenangan, karena sudah terjadi di masa lampau, beberapa menit yang lalu. Kedua, ketika Anda melakukan hal itu, terbenak kisah yang menarik. Kenapa? Kalian bisa secara aktif menjawab, berani untuk tampil ke depan. Begitu.
Bahkan ketika teman kalian membacakan proklamasi, mencontohkan seperti tokoh nasional Insinyur Soekarno, pada saat dia membacakan teks proklamasi di tahun 1945, ada pengalaman di sana. Kalian bisa melihat bahwa teman kalian bisa mampu mempraktekkan hal itu, berarti dia berani. Itu menjadi kisah. Berikut, ketika teman kalian menceritakan ketika memori yang dia ingat pada waktu dia ulang tahun, itu menjadi kenangan, sehingga bisa menjadi kisah bagi dia, agar supaya ulang tahun berikutnya diinginkan sama, tapi akan berbeda di usia. Begitu juga dengan pada saat saya menceritakan pengalaman pribadi saya, itu sudah memberi pengajaran atau ilmu kepada kita bahwa dalam setiap pertemuan, sekalipun kita tidak saling mengenal, tetapi pada akhirnya akan menjadi pasangan. Dari pengalaman saya, begitu. Ada kisahnya, ada ilmunya di sana, seperti itu. Oke? Jika ada yang sudah selesai, untuk diskusinya, silakan maju saja di depan untuk masing-masing mempresentasikan hasil. Oke, oh dari kelompok 1. Oke, semangat. Ya, baiklah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke. Jadi ini kelompok 1. Perkenalkan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami dapat mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Dan sebelum kami mempresentasikan hasil yang sudah kami dapat, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya Gaby Nender dan rekan Saya Krismus Lalu Pandeng, saya Anton Bintang, saya Febia Raro, dan selanjutnya saya serahkan. Pengertian sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni yang kelompok kami dapatkan adalah: secara ringkas, sejarah dapat diartikan sebagai ilmu karena peristiwa masa lalu secara sistematis, seni karena merekonstruksi peristiwa melalui karya seni, bisa karena peristiwa diangkat menjadi cerita, dan peristiwa karena merekam kejadian nyata. Dan untuk narasi singkat dari peristiwa yang telah kami pilih, contohnya peristiwa Rengas Dengklok, unsur manusianya ada I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda. Unsur uangnya, rumah seorang petani di dusun Bojong. Rengas Dengklok, unsur waktunya dini hari, tanggal 16 Agustus 1945. Oke, jadi itulah penjelasan dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah menjelaskan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni dengan bahasanya sendiri, bahkan ada contohnya juga. Bahkan juga mereka sudah menyusun narasi singkat dari peristiwa yang dipilih. Ternyata peristiwa yang dipilih peristiwa apa? Peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok itu adalah penculikan dari siapa tadi yang ragakan? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu terjadi ketidaksamaan persepsi antara golongan tua dan golongan muda, sehingga terjadinya penculikan. Itu disebut peristiwa Rengas Dengklok.
terjadi di 16 Agustus tahun 1945 dan mereka ruangnya di mana? Di dusun Bojong. Itu adalah sebuah tempat atau rumah yang disimpanlah orang ini gitu. Jadi siapa yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan angkat. Oke, silakan dari kelompok mana? Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya. Berikan contoh sejarah dapat diartikan sebagai ilmu. Berikan contoh mengapa sejarah itu sebagai ilmu. Oke, sip. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 3 kepada kami kelompok 1. Jadi, menurut kami contoh penelitian tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmiah untuk menganalisis bukti-bukti seperti prasasti, candi, dan sumber-sumber tertulis lainnya, guna memahami bagaimana agama-agama tersebut masuk dan berkembang di Nusantara. Terima kasih. Oke. Jadi begini, pertanyaan yang baik dari kelompok 3 terhadap kelompok 1. Jadi sejarah sebagai ilmu itu mereka menjelaskan bahwa ada peristiwa seperti agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia pasti haruslah ada analisa dari mana ke mana dia masuk begitu. Oke. Ada lagi sudah? Oke, silakan duduk. Berikan. Silakan duduk. Dari kami kelompok 1 dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang sejarah sebagai peristiwa kisah ilmu dan seni, serta mereka telah menyusun cerita singkat dari unsur ada manusianya, ada waktunya, dan ada ruangnya. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Kintangin dan rekan saya Vanessa Muandor. Saya Jimmy Wallace. Saya Misael semua. dan untuk hasil yang telah kami dapatkan akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi, kami kelompok 2 akan menjelaskan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah ilmu dan seni dengan bahasa sendiri dan memberikan contoh yang relevan. Jadi, sejarah adalah kisah atau narasi tentang peristiwa atau kejadian masa lalu yang berdampak pada perkembangan dan perubahan masyarakat seperti budaya, politik, ekonomi, dan sosial di masa kini. Sejarah juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu. Tujuan dari ilmu sejarah adalah memahami peristiwa dan kejadian masa lalu. Sejarah juga dapat dianggap sebagai seni, terutama ketika membahas bagaimana sejarah disajikan dan diinterpretasikan. Misalnya, sejarawan dapat menggunakan gaya bahasa dan narasi yang berbeda-beda untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa sejarah, serta menggunakan seni seperti seni visual untuk membantu memvisualisasikan masa lalu melalui lukisan atau rekonstruksi. Menyusun narasi singkat dari peristiwa yang dipilih dengan mengidentifikasi unsur manusia, ruangan, dan waktu. Contohnya, peristiwa Sumpah Pemuda. Unsur manusianya ada 8 tokoh. Salah diantaranya W.R. Supratman,
Unsur ruangannya Gedung Indonesia UIS Kramat. Unsur waktunya 28 Oktober 1928. Oke, jadi peristiwa yang diangkat oleh kelompok 2 adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober 1928. Dalam buku sejarah ada kurang lebih 8 bahkan lebih. Ada tokoh intinya di sana. Tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut atau kita mengetahui unsur manusianya, tapi dijelaskan oleh rekan-rekan kalian disebutkan hanya 2, W.R. Supratman dan Muhammad Hatta. Jadi yang 6 lainnya ada, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada unsur manusianya. Dan untuk tempatnya, ruangnya di Gedung Indonesia UIS Kramat. Itu sekarang Museum Sumpah Pemuda. Sekarang itu adalah Museum Sumpah Pemuda. Dan terjadi di atau waktunya tanggal 28 Oktober 1928. Apakah sudah merdeka terlebih dahulu atau belum? Belum. Jadi dari sini peristiwa Sumpah Pemuda kita bisa pelajari bersama. Kenapa? Belum merdeka tapi semangat juang para tokoh-tokoh di masa lalu sangat antusias. Antusias untuk meraih kemerdekaan dari penjajah. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Oke, silakan dulu. Semangat sekali ini kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Berikan contoh peristiwa sejarah yang berdampak kepada perkembangan dan perubahan masyarakat. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Contoh peristiwa yang berdampak pada perkembangan dan perubahan masyarakat, salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa penjajahan dan awal terbentuknya negara Indonesia yang merdeka. Perubahan mendasar terjadi pada sistem pemerintahan, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Sekian. Jelas? Oke. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Di sini kelompok 1 sudah dengan peristiwanya, peristiwa Rengas Dengklok. Kelompok 2 dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Kita lanjut dengan peristiwa yang ketiga. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya juga merasa penasaran dengan peristiwa dari kelompok 3 ini. Peristiwa apa yang akan mereka bawa dan manusia-manusianya siapa di dalamnya dan kapan terjadi dan di mana. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Dan untuk pembahasannya akan dibahas oleh teman-teman saya. Dan sebelum memulai pembahasan, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adela Repi dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fiksan Manimbu. Saya Gabriel Mungkap. Saya Gisel Malam. Dan inilah hasil pembahasan kami. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merujuk pada kejadian-kejadian nyata yang terjadi di masa lalu. Sejarah sebagai kisah.
Sejarah sebagai kisah adalah narasi atau cerita tentang peristiwa sejarah yang disusun oleh sejarawan. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah disiplin ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu secara sistematik dan ilmiah. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni menekankan pada aspek keindahan dan daya tarik dalam penyampaian kisah sejarah. Sejarah sebagai seni melibatkan penggunaan gaya bahasa, imajinasi, dan emosi untuk membuat kisah sejarah lebih menarik dan mudah dipahami. Menyusun narasi singkat dari peristiwa yang dipilih dengan mengidentifikasi unsur manusia, ruang, dan waktu. Contohnya, proklamasi kemerdekaan, unsur manusianya Insinyur Soekarno-Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta, unsur ruangnya Jalan Gangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, unsur waktu 17 Agustus 1945. Baiklah, itulah hasil pembahasan dan diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Berikan contoh sejarah sebagai seni yang menekankan pada aspek kehidupan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab. Jawabannya adalah patung-patung bersejarah baik yang terbuat dari batu, kayu, atau logam tidak hanya indah sebagai karya seni, tetapi juga menjadi saksi bisu peristiwa masa lalu. Terima kasih. Jadi, sangat luar biasa peristiwa yang diangkat oleh kelompok 3, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah peristiwa momentum paling penting bagi bangsa Indonesia. Karena di mana puncak Indonesia mendapatkan kebebasan ada di tanggal 17 Agustus. Dengan dibacakannya seperti rekan kalian sudah bacakan tadi, Insinyur Soekarno beserta dengan wakilnya Pak Muhammad Hatta ketika membacakan proklamasi, saya juga merasa ketika saya ada di lokasi itu, pasti saya akan menangis. Kenapa? Kita dibebaskan dari belenggu penjajah, dilepaskan dari belenggu penjajahan. Karena ketika membacakan teks proklamasi itu menandakan bahwa kita bebas. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Merdeka. Kita tidak akan membahas 18, 19, 20, tidak. Tapi kita membahas seperti peristiwa yang sudah dibawakan oleh kelompok 3. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah puncak ya bisa dibilang keberhasilan bangsa Indonesia dengan perjuangan-perjuangan, dengan pergerakan-pergerakan yang terjadi di daerah-daerah, bahkan di pusat melawan penjajah, sehingga kita meraih yang namanya kemerdekaan. Bahkan juga sudah memberikan cerita atau jawaban yang sangat baik untuk kelompok 2, bagaimana melihat sejarah sebagai seni. Oke, berikan tepuk tangan. Kelompok 3, silakan duduk. Ya baik, sampai di sini saya melihat bahwa kalian sudah memahami beberapa poin-poin penting, hal-hal penting ketika mengetahui apa sebenarnya sejarah itu. Yang kalian jelaskan tadi, yang kalian narasikan tadi, semuanya adalah fakta. Semuanya adalah fakta. Ya, jadi semua informasi yang sudah kalian bawakan tadi, peristiwa tadi itu adalah fakta. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dalam refleksi.
bagaimana cara kita melihat peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda? Coba kalian pikir, analisa. Peristiwa sama, tapi berbeda caranya. Coba, peristiwa sama, tapi caranya yang berbeda. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita semua. Bersamaan peristiwa itu terjadi. Ada unsur manusianya, ruangnya dan waktunya. Tapi ada cara yang berbeda. Misalnya, saya beri contoh. Jadi ketika saya memberi contoh, pastilah akan teringat dalam benak Anda, dalam pikiran Anda, oh, saya pernah mengalami hal tersebut. Contoh, ini sejarah secara internasional. Di Amerika Serikat ada 2 presiden. Yang pertama, Presiden Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Peristiwa yang sama, mereka adalah presiden dan mati ditembak atau ditembak mati. Itu peristiwa yang sama. Tembak. Orang ditembak orang. Peristiwa yang sama, mereka ditembak. Kondisi yang sama, mereka itu presiden. Berikut. Dari peristiwa yang sama itu, mereka meninggal. Ditembak, mati, meninggal. Berikutnya, cara yang berbeda itu yang di mana? Menurut kalian? Mereka adalah presiden. Sekalipun berbeda periode. Tapi peristiwa yang sama, mereka meninggal ditembak. Peristiwa yang sama. Sama-sama menewaskan presiden ini karena ditembak. Oke, berikutnya. Cara yang berbeda itu di mana? Cara yang berbeda di mana? Ketika peristiwa yang sama-sama ditembak, ada kenangan di sana. Oh, presiden itu ditembak. Cara yang berbeda adalah waktunya yang berbeda. Tidak secara bersamaan. Saya kasih clue kan yang tadi. Presiden tapi berbeda periode. Oke. Jadi matinya juga tidak bersamaan. Jadi contoh yang saya beritahu itu bahwa di peristiwa yang sama adalah 2 presiden yang ditembak mati. Peristiwanya unsurnya ada manusia, tapi yang membedakannya di ruang dan waktu. Tempatnya berbeda, waktunya berbeda, tapi peristiwanya sama-sama ditembak mati. Ada lagi contoh yang kedua, Presiden Jokowi, mantan presiden, dan Presiden Insinyur Soekarno. Mereka merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara. Yang pertama itu Insinyur Soekarno ingin memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pertama kali. Yang kedua itu Presiden Jokowi di Kalimantan Timur. Peristiwa yang sama, menginginkan pemindahan pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, dalam cara yang berbeda, apakah terjadi? Tidak. Apakah terjadi? Terjadi tapi beda waktunya. Terjadi atau tidak? Tidak. Tidak. Itu yang membedakan. Peristiwa yang sama menginginkan pemindahan pusat pemerintahan. Sama-sama presiden menginginkan itu. Tapi
faktanya tidak terjadi. Oke, kita lanjut. Coba kalian tuliskan satu kalimat tentang bagaimana sejarah membantu Anda memahami diri Anda sendiri. Tulis satu kalimat. Satu kalimat bagaimana sejarah yang sudah kalian kisahkan ini, ceritakan ini, membantu Anda memahami diri sendiri. Coba satu kalimat. Satu kalimat. Sejarah membuat saya lebih percaya diri karena sebelumnya saya tidak merasa pede karena keadaan saya seperti ini. Tapi ketika saya belajar dari pengalaman ternyata itu tidak baik. Ternyata saya sebagai seorang pelajar harus semangat. Oke, pada dahulunya saya adalah seorang siswa yang nakal. Tapi sekarang saya diubahkan kenapa? Melihat pengalaman kakak-kakak tingkat yang tidak naik kelas. Ketika saya ikut dengan mereka, saya tidak akan mendapatkan prestasi yang baik. Itu. Memahami diri sendiri. Oke, sudah? Oke, jadi kalimat yang Anda pegang itu adalah pegangan untuk diri sendiri agar supaya lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut pada penutup dalam pembelajaran hari ini, pagi hari ini. Kita mulai dari umpan balik, menyimpulkan, dan perencanaan lanjutan. Oke, yang pertama menyoroti bagaimana kalian mulai berpikir sebagai sejarawan. Jadi dari peristiwa yang sudah terjadi tadi, dari mulai kita melaksanakan pembelajaran dari awal, berdoa, melakukan jawaban, kalian menjawab menurut kalian sejarah itu apa, rekan kalian mencontohkan seperti Insinyur Soekarno, bahkan ada rekan kalian yang sudah mengingat kembali pengalaman kenangan melalui memorinya. Kalian itu sudah seperti layaknya seorang sejarawan, tapi sejarawan yang amatir. Kalian bisa menceritakan kembali tanpa harus membuat buku, tapi kalian bisa mengingat hal-hal apa yang terjadi di masa yang lampau. Berikut poin-poin penting tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah. Ini menjadi rumus 321. Rumus 321 yang artinya 3 hal baru yang dipelajari, 2 hal yang menarik, dan 1 adalah pertanyaan yang masih muncul. Nah, sekarang dari poin-poin penting yang sudah kita bahas dari hakikat dan ruang lingkup sejarah, 3 hal yang baru kalian pelajari dari pembelajaran pagi hari ini. Menurut kalian apa itu? Poin-poin penting ketika kalian mempelajari materi hakikat dan ruang lingkup sejarah. Yang pertama, yang baru kalian tahu berdasarkan pengalaman belajar pagi hari ini. Contoh, misalnya 3 hal yang baru dipelajari berdasarkan ini. Kalian pelajari maknanya. Ketika satu peristiwa itu terjadi, ada maknanya untuk merubah berkehidupan selanjutnya. Maknanya ketika hal itu terjadi di masa yang lampau,
Bahkan di masa yang akan datang maknanya untuk kita apa? Itu. Kedua, hal yang baru dipelajari dalam pembelajaran ini. Nanti mengingat cerita yang sudah lewat. Bisa mengingat cerita Masalah yang sudah lewat. Oke. Keunikannya, kalian bisa mengingat hal itu, peristiwa itu tanpa mengulang kembali, karena sejarah itu hanya terjadi satu kali, tidak terjadi 2 kali, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk itu kalian mengingat yang sudah lewat. Mengapa kalian mengatakan bahwa sejarah itu adalah ingatan? Yang ketiga, satu lagi poin yang penting ketika belajar di pembelajaran hakikat dan ruang lingkup sejarah. Apa? Satu lagi. Mengingat siapa yang ada dalam cerita, misalnya teman atau saudara, menjadikan sebagai pengulangan dan kenangan. Oke, ketika belajar materi ini, kita bisa membangkitkan memori kembali, mengingat sesuatu yang sudah lewat. Artinya memori yang sudah lewat. Bisa. Jadi ketika kita belajar tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah, kita bisa memutar kembali ingatan kita dalam sebuah peristiwa. Ada manusianya, ruangnya, dan ada waktunya, sehingga kita bisa melihat kenangan apa yang terjadi di masa lalu. Kita bisa mengingat apakah ada hubungan dengan kita, teman, saudara, ataupun keluarga. Berikut 2 hal yang menarik. Yang menarik dalam pembelajaran kali ini. Apakah menarik dalam ice breaking, ataukah kalian menarik, kalian merasa berani tampil di depan atau apa? Jim? Mari karena sudah mempresentasikan apa yang kami lakukan. Oke, berani tampil di depan, mempresentasikan hasil diskusi. Berikut menariknya dari kalian ketika mempelajari pelajaran ini. Berani atau menariknya, saya tergugah melihat atau bisa menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Saya tidak pernah ada di tempat itu, tapi secara visual saya bisa melihat dan secara audio visual saya bisa mendengar. Contohnya, menarik ketika melihat rekan kalian berdiri di depan mencontohkan seorang karakter Soekarno. Dalam bahasanya kita sederhanakan seperti ya, menarik. Dalam pembelajaran ini kita bisa memerankan satu orang tokoh, yaitu tokoh pahlawan nasional, yaitu Insinyur Soekarno. Satu pertanyaan yang masih muncul di benak kalian tentang pembelajaran pagi ini. Satu pertanyaan yang masih ditanya-tanyakan atau masih penasaran dalam ini. Kenapa manusia harus ada? Kenapa kisah itu harus ada? Kenapa pengalaman itu terjadi? Kenapa kenangan itu selalu muncul? Coba, satu pertanyaan.
Coba, Nisa atau Ella? Atau dari Ime, Felia? Satu pertanyaan yang masih muncul di benak pikiran kalian ketika belajar ini. Bisa? Tidak apa-apa, kan kita masih belajar. Untuk salah pun tidak masalah. Kita masih dalam tahap belajar. Pertanyaan yang masih muncul dalam pembelajaran kali ini. Jadi pertanyaan saya yaitu kenapa sejarah harus diawali atau harus melalui fakta terlebih dahulu daripada ingatan atau informasi atau pengalaman. Oke, mengapa fakta harus terlebih dahulu dari ingatan, informasi dan lain sebagainya? Oke, karena dalam sejarah erat sekali hubungannya dengan manusia. Apa yang dilakukan manusia detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari demi hari, bulan, bahkan sampai tahun, itu sudah terjadi secara fakta. Ketika saya 2 detik yang lalu berada di sini, itu merupakan saya sejarah yang adalah manusia yang sudah melakukan itu. Faktanya kalian menyaksikan. Kalian melihat saya berdiri di sini, 2 menit kemudian saya berpindah di sini. Ketika sudah melewati 2 menit itu akan menjadi ingatan bahwa 2 menit yang lalu saya berdiri di sini. Oke? Bisa paham? Bisa. Oke. Dan selanjutnya pertemuan berikut kita akan belajar mengenai konsep berpikir sejarah, dan saya harapkan saya harapkan minggu depan kehadiran kalian seperti ini. Oke? Siap. Jadi silakan kalian belajar tentang materi konsep berpikir sejarah yang dasarnya ada dari sini, dan nanti akan direfleksi kembali. Oke? Jadi sekian untuk pertemuan kita pagi hari ini, karena pertemuan kita dibuka dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Siapa yang boleh? Oke, Nisa. Berdiri semua. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan untuk agama Kristen Protestan saya akan menontonnya. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu sehingga kami boleh berakhir dengan begitu baik. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga Enci yang boleh memberikan materi sejarah pada pagi hari ini, dan berkati juga siswi yang ada di SMA dan di pemeriksaan supaya diberikan hikmat dan akal budi. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita duduk. Oke, silakan duduk. Baik, pertemuan kita pagi hari ini sudah selesai, dan kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang. Berdiri semua. Siap. Ucapkan. Terima kasih, Bu Guru.